Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kewirausahaan kelas 11. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi sumber daya, perencanaan administrasi, perencanaan pemasaran di bidang perusahaan produk kerajinan limbah domestik. Nah, sebelum masuk ke materi ini, saya harapkan kalian sudah menganalisis peluang usaha dari produk kerajinan limbah domestik. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan, jelas tiga hal ini sangat diperlukan gitu ya. Yang pertama yaitu mengenai sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan itu ada 6. Di sini saya ringkas menjadi 5. Yang pertama adalah manusia. Jelas manusia menjadi unsur manajemen yang paling penting dalam pengembangan perusahaan. Tanpa manusia ya tidak mungkin gitu perusahaan hanya berjalan dengan robot atau hanya robot gitu. Tapi tetap saja kalaupun kita pakai robot dalam pengembangan perusahaan, tapi tetap saja kan yang mengembangkan itu adalah manusia. Jadi manusia adalah unsur yang paling penting dalam membangun sebuah perusahaan. Manusia di sini bisa yang punyanya, terus tenaga kerja juga gitu ya. Yang kedua adalah uang. Jelas apapun juga membutuhkan uang. Membeli bahan mentah, membayar pegawai, terus membeli alat-alat untuk produksi itu kan pasti pakai uang gitu ya. Sehingga uang ini menjadi sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun sebuah perusahaan produk kerajinan berbahan limbah domestik gitu ya. Yang ketiga adalah fisik atau material. Nah, perusahaan pada umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah sehingga dia membutuhkan pihak lain gitu ya. Sehingga ya karena tidak menghasilkan bahan mentah, dia beli dulu ke pihak yang lain. Lalu dalam perjalanan dari tempat penjualan bahan mentah ke tempat produksi itu diharapkan aksesnya mudah gitu supaya tidak membludak biaya produksi. Selain itu juga diusahakan harga bahan mentahnya relatif murah. Tapi meskipun harganya murah, tetap berkualitas gitu. Yang berikutnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang memang digantikan oleh mesin gitu ya. Namun banyaknya mesin baru ini ya diharapkan tetap mempertahankan keunikan, tetap mempertahankan kualitas dari produk yang kita hasilkan gitu ya. Yang berikutnya adalah metode. Metode itu atau cara. Nah, metode ini sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan secara efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi ataupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama, gitu ya. Sehingga pastilah di sini dalam membangun, yang namanya membangun kan pasti ada proses merintis terlebih dahulu. Nah itu pada saat merintis seperti itu pasti membutuhkan metode yang efektif dan efisien sehingga yang pertama tidak menghamburkan waktu yang ada, tidak menghamburkan biaya gitu ya. Dan yang tidak tertulis di sini adalah tentang market atau pasar. Nah, jika barang yang diproduksi misal tidak laku ya, maka proses produksi barang itu pasti akan dihentikan gitu. Jangan sampai barang itu tidak laku di pasaran tapi kita tetap memproduksi barang tersebut, yaitu namanya kayak bunuh diri gitu ya. Udah tahu kan barangnya tidak laku di pasaran tapi tetap kita produksi, kecuali ya, setelah di pasaran itu atau di market itu produk kita tidak terjual, berarti kita harus memikirkan bagaimana supaya produk yang kita hasilkan itu diminati kembali di pasaran gitu. Nah, sehingga di sini memang penguasaan tentang market itu harus menjadi salah satu faktor yang penting dalam membangun perusahaan produk kerajinan. Nah, apa sih faktor apa saja sih yang harus kita miliki dalam penguasaan pasar gitu ya? Yang jelas kita harus menguasai produk apa yang diminati oleh konsumen, produk apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga, selain yang dibutuhkan dan yang diminati, harga juga gitu ya. Kita harus menentukan harga yang memang memiliki daya saing dengan penjual yang lain, baik itu di produk yang sama ataupun di produk yang berbeda dalam pasar yang sama. Baik, yang berikutnya selain sumber daya tadi ada perencanaan administrasi. Nah, kalian pernah nggak memiliki usaha sebelum membahas materi ini? Atau sekarang sedang menjalankan suatu usaha atau bisnis? Nah, kalau pernah atau sedang bahkan, nah bagaimana sih cara Anda menyiapkan usaha tersebut?
Nah, kalau sekarang kan sebenarnya yang namanya merintis usaha itu tidak perlu harus keluar sekolah dulu, tidak perlu harus kuliah dulu, tidak perlu. Bahkan sekarang banyak sekali anak-anak sekolah yang sudah merintis usahanya sendiri. Misal membuat gorengan di rumah terus dibawa ke sekolah, atau bahkan membuat sebuah kerajinan yang dompet koin misalnya gitu, dibawa dijualkan ke teman-temannya di sekolah. Itu kan kalian sambil sekolah, bahkan sambil menjalankan sebuah usaha yang sederhana tanpa mengganggu aktivitas belajar. Nah, berarti gitu, apakah kalian sudah menyiapkan administrasinya? Mungkin kalau usahanya yang masih sederhana terlihat seperti tidak membutuhkan administrasi sama sekali. Tapi gitu ya, saat usahanya sudah mulai naik tingkat gitu ya, perencanaan administrasi ini sangat diperlukan gitu ya. Nah, administrasi itu apa sih? Jadi administrasi itu adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil ataupun militer gitu ya, atau usaha besar maupun kecil. Jadi meskipun kecil tetap harus ada perizinan kan gitu. Nah, perizinan di sini adalah menyangkut di administrasi. Tujuannya apa sih? Yang pertama ya jelaslah memonitor kegiatan administrasi perusahaan agar tidak terlalu acak-acakan gitu, jadi rapi semua kegiatan administrasinya. Terus yang kedua bisa mengevaluasi juga kalau saat berlangsung perusahaan ada sesuatu hal yang terjadi, jadi kita bisa langsung mengevaluasinya saat itu juga. Terus bisa menyusun program pengembangan di beberapa tahun yang akan datang ya. Nah, apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama adalah perizinan usaha gitu ya. Perizinan usaha itu ya di Indonesia kan untuk mendirikan usaha memang berdasarkan undang-undang bisa melalui peraturan daerah ataupun peraturan dari Departemen Perdagangan gitu, harus membuat sebuah surat gitu ya, dimana suratnya itu yang terdiri dari surat izin gangguan atau HO, dan juga ada situ itu adalah surat izin tempat usaha. Jadi kedua surat ini memang dikeluarkannya oleh pemerintah daerah gitu ya. Surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha itu dikeluarkannya oleh pemerintah daerah. Nah, ini manfaatnya apa sih si situ sama HO ini? Yang pertama, setelah mendapatkan surat ini gitu ya, kita akan lebih mudah untuk melakukan transaksi baik itu keluar daerah ataupun di dalam daerah, sehingga tidak akan ada istilahnya legal gitu ya usahanya, tidak, karena ini sudah memiliki surat izin dari pemerintah daerah. Selain itu juga bisa menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Selain itu juga bisa memperoleh jaminan perlindungan keamanan dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank gitu ya. Kedua surat ini, HO dan situ. Selain surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha, yang berikutnya adalah surat izin perdagangan atau SIUP. Nah, SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir kayak gitu, yang diisi oleh perusahaan untuk memperoleh surat izin perdagangan, baik itu skalanya kecil, menengah, atau besar. Nah, biasanya SIUP ini ya kita bisa peroleh ke dinas perdagangan di daerah masing-masing, di kecamatan di kabupaten masing-masing gitu ya, bukan ke kecamatan kalau yang SIUP ini. Baik, yang berikutnya dari perencanaan administrasi ada surat menyurat. Nah, surat menyurat ini memang salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, karena yang namanya perusahaan kan kita jalannya dengan orang lain gitu ya, tidak berdiri sendiri, kita membutuhkan orang lain, baik itu yang beli atau pemasok atau supplier gitu ya, barang-barangnya atau alat yang kita butuhkan. Nah, jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha ini disebut juga dengan surat niaga gitu. Ada banyak macamnya gitu ya, di sini ditulis yang sebagian saja. Ada surat perkenalan, ada surat penawaran, ada surat permintaan, ada surat permintaan penawaran juga, surat pemesanan, ada pemberitahuan untuk pengiriman barang, dan ada surat pengiriman barang gitu. Nah, kalian untuk mengetahui jenis-jenis contohnya bisa kalian searching di Google gitu ya, salah satu contoh dari surat menyurat ini.
Yang berikutnya adalah pencatatan transaksi jual beli. Kalau misalnya Bu, saya sudah menjalankan usaha kecil-kecilan, dagang pernak-pernik kayak gitu. Kalau di sekarang kan zamannya straight mas gitu ya. Saya bikin straight mas Bu di rumah, terus saya jual ke teman-teman gitu ya. Atau saya Bu jual celengan yang apa sih, target gitu. Saya bikin sendiri di rumah, terus saya jual ke teman-teman. Itu kan usahanya kecil Bu. Apakah perlu memiliki catatan transaksi keuangan? Sangat perlu ya. Hal ini gitu diperlukan karena memang ketika kita tidak mencatat mau itu uang keluar, uang masuk dalam sebuah perusahaan, meskipun perusahaannya kecil itu apa ya, istilahnya itu tidak akan rapih dan tujuan dari yang kita ingin capai itu tidak akan tercapai gitu. Istilahnya tuh gak akan apa ya, tidak akan terorganisir dengan baik, akan tercampur dengan uang pribadi, sehingga pencatatan transaksi barang atau jasa dalam usaha mau kecil, mau besar, mau menengah pun gitu harus tetap dituliskan gitu ya. Nah di sini ada beberapa macam pencatatan gitu ya, dibagi menjadi dua, ada bukti transaksi intern, ada bukti transaksi ekstern gitu ya. Bukti transaksi intern itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan atau intern perusahaan gitu ya. Contohnya ada bukti kas masuk gitu ya. Bukti kas masuk itu yang seperti apa sih? Bukti kas masuk itu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain gitu ya. Jadi kas masuk itu uang masuk lah, bisa tunai, bisa ditransfer. Kalau sekarang ya bisa tunai, bisa transfer, tuh bukti kas masuk harus ada. Jadi ada formatnya kayak di dalam bentuk Excel gitu, atau kalian bikin sendiri uang masuk tanggalnya berapa, uang masuknya berapa gitu ya, dari penjualan yang mana atau dari hasil produk yang mana. Yang berikutnya itu masih di bukti transaksi intern adalah bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang, baik itu tunai ataupun cash ataupun yang dalam bentuk transfer gitu ya. Misalnya apa, pemberian gaji gitu kan ya, pembayaran utang, atau misalnya pengeluaran lainnya kita tulis di bukti kas keluar. Jadi kita pisahkan antara bukti kas masuk dengan bukti kas keluar. Ini masuknya kemana? Masuk ke bukti transaksi intern perusahaan. Lalu kalau bukti transaksi ekstern yang bagaimana? Bukti transaksi ekstern itu ya bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Ada banyak ya di sini. Ada faktur gitu ya. Faktur itu apa sih? Faktur itu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Itu namanya faktur gitu ya. Faktur itu dibuatnya oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Misal ada yang beli ke kita tuh dengan kredit gitu ya barang kita, ya kita bikin fakturnya. Contohnya banyak ya di Google ya. Yang kedua adalah kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Pastilah kalau kwitansi kalian sudah tahu gitu bentuknya kayak gimana. Ini tuh penting banget ya, kwitansi, faktur itu supaya ada bukti real. Ketika pembelinya memang tidak tiba-tiba kabur misalnya atau tidak ada gitu, kita bisa menuntut karena kita punya bukti gitu. Lalu berikutnya nota. Nah, nota juga kalian pasti tahu lah, bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nah, nota ini diberikan dari pedagang, misalnya dari kita ke pembeli. Terus ada nota debit. Kalau nota itu sekarang udah banyak ya aplikasinya, aplikasi di Play Store atau di App Store bisa di-download gitu ya. Nanti jadi notanya bisa, kalau kalian jualnya online. Kalau jualan online kan susah ya, kalau nota yang selama ini kalian tahu mungkin ya, itu kan yang disobek ya, terus dikasih ke pembeli. Sekarang tuh kan udah banyak banget pembuatan nota secara online. Kalian bisa download aplikasinya, bikin sesuai toko kalian, terus nanti kalian bisa download juga hasil notanya, kirim ke pembeli gitu dalam bentuk foto kayak gitu. Itu nota. Ada nota debit juga. Nah, nota debit itu bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan. Nah, bukti yang nota debit ini dibikinnya atau dibuatnya oleh pembeli. Jadi nota debit itu, tadi nota dibuat oleh penjual, kalau sekarang nota debit itu dibuatnya oleh pembeli. Misalnya barang yang didapatkan itu kurang atau rusak, itu kita bikin nota debit ya. Nah, ada nota kredit. Kalau nota kredit itu
bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak. Nah, bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Nah, kalau nota kredit dibuatnya oleh penjual karena misalnya barangnya sudah diterima oleh pembeli tapi ada yang kurang atau ada yang rusak gitu. Yang terakhir adalah cek. Nah, cek itu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Nah, biasanya ini kalau berjalan udah besar gitu ya perusahaannya, misalnya pembayaran 5 miliar, itu kan tidak pakai uang cash lagi gitu ya, uang tunai lagi, tapi pakai cek gitu. Jadi nanti tinggal dicairkan ke bank yang disebutkan di cek tersebut. Baik. Yang berikutnya adalah pencatatan transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Misalnya mau itu 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 1 tahun sekali, ada berkalanya gitu ya per tanggal. Nah, di sini laporan keuangan itu ada 4 item, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Jadi kita bisa lihat nih di laporan laba rugi ini pendapatan dari perusahaan berapa, pengeluarannya berapa gitu ya. Dilihat dari laporan laba rugi. Maaf, ini raba ya. Ada kesalahan penulisan. Yang berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini misalnya laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Misalnya dalam 1 bulan nih gitu ya, kita ada catatannya berapa modal yang tersimpan gitu ya, tapi modalnya tuh kita nggak konsumsi gitu ya, jadi disimpan gitu modalnya sampai 1 bulan. Nah, kita bisa lihat di catatan laporan perubahan modal. Misalnya modalnya 5.000, nggak 5.000 ya, contohnya misalnya modalnya 10.000 aja. 10.000 setelah kita memproduksi suatu barang 10.000, ternyata dari hasil penjualan barang tersebut untungnya dapat 5.000. Jadi 15.000 kan total semuanya, modalnya 10.000, untungnya 5.000. Nah, perubahan modal kan jadi modal untuk bulan berikutnya jadi 15.000 ya. Nah, itu perubahan modal tuh seperti itu, antara modal pertama digabungkan dengan keuntungan selama menjalankan perusahaan, itu jadi perubahan modal. Yang berikutnya adalah neraca. Neraca itu adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Jadi ada sumber daya perusahaan itu dari mana saja, terus asalnya dari mana gitu ya. Neraca ini sih biasanya dibagi 2 sisi, ada sisi aktiva, ada sisi pasiva. Nah, sisi aktiva ini merupakan daftar kekayaan perusahaan ya pada periode tertentu. Kalau aktiva, kalau sisi pasiva itu menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh ya. Jadi kalau sisi aktiva itu daftar kekayaannya itu di neraca ya. Kalau sisi pasiva itu sumbernya dari mana kekayaan tersebut. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi gitu ya, beserta sumber-sumbernya. Jadi arus kas mah aliran uang yang diterimanya berapa, digunakannya buat apa gitu kan. Itu dalam satu periode gitu, dan sumbernya dari mana. Misalnya uang 5.000 dari pembeli digunakan untuk membeli alat apa, disebutkan sedetail itu kalau membuat catatan transaksi penjualan barang atau jasa ya. Dan ada juga pajak gitu ya. Nah, ini pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Contohnya seperti gambar ini. Nih, ini NPWP ya. NPWP itu ya banyak, ada NPWP pribadi, ada NPWP perusahaan. Nah, ketika kalian mau membuat sebuah perusahaan, kalian harus bikin dulu NPWP yang kamu, yang pribadi, dan NPWP yang untuk perusahaan. Jadi dibedakan gitu ya. Nah, di sini untuk apa sih NPWP ini? Ya untuk tanda mengenal diri atau identitas yang memang
untuk kita sebagai warga negara yang baik, yang taat pajak gitu, harus punya ini ketika mempunyai sebuah perusahaan, baik nantinya akan dikenai pajak atau tidak, karena nanti juga tidak semua kena pajak gitu kan, ada batas minimal perusahaan tertentu atau pribadi gitu ya, kalau untuk NPWP pribadi yang dikenai pajak gitu. Tapi yang untuk NPWP ini adalah semua orang wajib, sebuah perusahaan wajib punya NPWP gitu. Ini contoh kartu wajib pajaknya ya. Yang berikutnya adalah perencanaan pemasaran. Nah, untuk perencanaan pemasaran ya, di sini kan di Indonesia itu kan komoditas produk kerajinan emang banyak sekali ya gitu. Perajin-perajin banyak sekali yang melakukan ekspor ke luar negeri ya, bahkan ke seluruh mancanegara, itu udah nggak asing lagi gitu produk kerajinan dari Indonesia. Nah, sehingga gitu ya, yang namanya sudah terkenal di seluruh mancanegara, pasti gitu ya, selain menjadi daya mempermudah kita juga ketika kita akan memproduksi suatu barang. Jadi ketika kita misalnya ekspor ke luar negeri, oh dari Indonesia kan udah terkenal gitu ya, banyak sekali budayanya, banyak sekali hal-hal uniknya gitu, sehingga kita akan lebih mudah gitu untuk menjual suatu produk. Nah, selain kita bisa ekspor ke luar negeri, Indonesia kan juga punya banyak tempat wisata. Kita bisa simpan di tempat wisata tersebut dalam melakukan promosi produk kita, produk kerajinan kita gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian sudah memiliki tekad, niat untuk menjadi wirausaha di bidang produksi kerajinan, maka ya seseorang itu harus memikirkan juga bagaimana pemasaran dari produk yang akan dijual gitu ya. Nah, hal penting dari aspek pemasaran itu, yang pertama harus memahami seni menjual ya. Bagian penjualan itu salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Kalau nggak bisa jual itu nggak akan bisa berdiri perusahaannya gitu. Sehingga ya oleh sebab itu kita butuh banget nih tenaga jual yang profesional gitu ya. Selain tenaga jual yang profesional, penjual itu juga harus tahu produk yang dijualnya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Tahu kelemahannya apa produk yang kita buat, kekuatannya apa gitu ya. Setelah tahu kita kekuatan dan kelemahannya, kita bakal lebih tahu kan nilai dari produk yang kita buat gitu. Nah, setelah memahami seni menjual, kita tahu produk yang kita buat. Nah, kita harus tahu juga harga jual dari produk yang kita buat gitu. Ya, menjual produk dengan harga mahal memang akan beresiko ya gitu, tidak laku dijual, kata siapa gitu ya. Menurut beberapa penjual yang sudah sukses pun sebenarnya harga itu relatif, tidak ada harga yang mahal, tidak ada harga yang murah, itu tergantung pasarnya. Ketika kamu mendapati pembeli yang bilang kalau barang kamu mahal, berarti ya itu bukan sasaran target pasar kamu gitu. Nah, di sini tetap saja kita tetap harus menentukan harga jual dari produk kita ya. Nah, sebelum menentukan harga produk di pasar, nah perlu mempertimbangkan faktor dari banyak hal gitu ya. Faktor dari banyak hal ini sudah dibahas di kelas 10 pasti ya. Faktornya ada biaya bahan baku gitu ya, ada biaya overhead, ada biaya tenaga kerja. Itu harus dihitungkan ya. Untuk menentukan harga jual sebuah produk itu, total biaya atau total cost yang dibutuhkan ya sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Nah, nanti setelah kita udah tahu nih biaya totalnya berapa dari sebuah produk, nah kita harus membuat dulu. Yang pertama ada harga berdasarkan harga pasar atau harga market, ada harga berdasarkan biaya, ada harga berdasarkan titik impas. Jadi ada dari menetapkan harga jual ini ada 3 poin gitu ya. Ada poin harganya berdasarkan harga pasar gitu, kita lihat di pasaran produk ini terjualnya berapa. Ada harga berdasarkan biaya, tadi kan kita sudah hitung nih total biayanya berapa. Ada harga berdasarkan titik impas. Titik impas itu kan break even point yang kalian sudah pelajari juga di kelas 10 gitu ya. Lalu berikutnya adalah menganalisis kepuasan pelanggan. Nah,
Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Nah, untuk menganalisis ini atau mengukur tingkat kepuasan pelanggan, ada beberapa macam yang bisa kita lakukan sebagai penjual ya. Ada berdasarkan sistem keluhan dan saran, misalnya dengan membuat formulir isian, kuesioner, uji sampel misalnya gitu, atau tanya jawab dengan pelanggan itu bisa, atau melalui email. Kalau sekarang kan sudah canggih gitu ya, teknologi sudah banyak yang berkembang, bisa melalui sosial media, di komentar kayak gitu-gitu, di DM dan yang lainnya ya. Atau yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Jadi selain melalui sistem keluhan dan saran, kita juga bisa melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala dengan menentukan misalnya 1 kali dalam sebulan gitu ya. 1 kali dalam sebulan kita mulai mengunjungi para pelanggan gitu ya, baik itu dengan menggunakan media sosial ataupun secara langsung. Kalau sekarang sih ya tidak mungkin kalau secara langsung, tapi kita bisa langsung ke pelanggan kita melalui WA, misalnya melalui SMS, melalui telepon, atau melalui sosial media yang lain. Yang berikutnya di menganalisis kepuasan pelanggan itu melalui ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini memang emang agak gimana ya, tapi di sini itu kita pura-pura gitu ya, mempekerjakan orang untuk menjadi pembeli. Nah, orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Jadi ada untungnya, ada positifnya, ada positif atau untungnya, ada juga kerugiannya. Di sini si ghost shopping ini kan orang yang pura-pura jadi pembeli ya. Orang jadi pura-pura jadi pembeli nanti bakal ketahuan gitu. Berdasarkan pendapat orang tersebut, produknya seperti apa, apakah bagus, apakah banyak kurangnya gitu ya. Tapi ini terlalu ekstrim sih sebenarnya. Yang sering dilakukan kan paling saran dan komentarnya gitu kan ya, yang poin tadi yang pertama yang melalui sistem keluhan dan saran. Yang berikutnya adalah promosi ya. Di area ini, area perencanaan pemasaran, promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada banyak sekali gitu ya promosi yang bisa kita lakukan. Kita bisa men-share-nya melalui sosial media yang ada, Instagram, Twitter, Facebook gitu ya, dan yang lainnya. Atau bisa kita juga promosikan di marketplace gitu ya. Di marketplace sekarang kan udah banyak banget ya marketplace yang ada gitu, yang sudah berjalan dan sudah diminati dan dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Kita bisa pakai itu untuk mempromosikan barang kita. Nah, namun ada kekurangannya, mungkin kita makin banyak pesaingnya gitu ya, tidak apa-apa gitu kan. Yang namanya rezeki kan Allah yang mengatur ya gitu. Ketika kita sudah mempromosikan produk kita ke market yang lain gitu kan ya, ya siapa tahu gitu ya ada yang berminat membeli produk kita. Nah, selain tadi melalui sosial media gitu ya, kita juga bisa menjualnya secara personal dari orang ke orang gitu, atau melalui sponsorship. Jadi kita bisa, kalau ada suatu perusahaan yang sudah besar mau melakukan suatu usaha, melakukan suatu kegiatan, kita bisa nih ikut-ikutan gitu, mensponsori perusahaan tersebut, kegiatan tersebut, tapi nanti perusahaan tersebut pakai barang atau produk dari kita. Nah, gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung mempromosikan produk kita gitu ya. Atau misalnya melalui penjualan sales ya, kita merekrut orang untuk menjual dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Itu banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mempromosikan produk kerajinan yang kita buat. Nah, ini salah satu produk kerajinan ya, berbahan dasar limbah domestik. Limbah domestik itu limbah rumah tangga, limbah kantor atau tempat-tempat umum lainnya. Bisa dalam bentuk plastik ya, ini tuh lihat bagus banget kan ya, plastik. Ini ibu ambil dari Pinterest bahkan ya. Pinterest atau dari Google juga banyak, dari YouTube juga banyak gitu ya. Ini lampu-lampu dari koran bekas tuh, ini ada pot dari botol bekas, ini dari stick es krim ya, ini dari kertas bekas atau dari koran bekas, ini juga dari koran bekas tuh, bagus banget. Ini memiliki daya tarik yang bagus dan bisa banyak diminati oleh
konsumen atau masyarakat gitu. Ada tempat tisu juga ya. Ini semuanya berbahan dasar dari limbah domestik ya. Tuh ini dari kain perca ya, kain perca. Kain perca itu banyak ya, bisa kayak gini, bisa tempat jarum pentul untuk perempuan ya, tempat jarum pentul, atau bisa keset gitu ya, dan yang lainnya. Baik, terima kasih untuk menyimak video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.